Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari kematiannya besok. Bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah dan Allah menjadikan kalian lupa kepada diri sendiri. Jamaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala banyak mengingatkan kita agar senantiasa kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah tabaraka wa taala. Kematian kita adalah sebuah kepastian. Tidak ada orang yang bisa menolaknya. Maka hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa bekal apa yang sudah dia bawa untuk menuju kematiannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ya ayuhan nas, innaka kadhikhun ila rabbika kadkhan famulaki. Hai sekalian manusia, kalian ini bersungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan sehari-hari, bekerja membanting tulang dari pagi sampai malam, dan sungguh kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari ayat yang mulia ini? Bahwasanya kita manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya berusaha sekuat tenaga, masing-masing mempunyai visi dan tujuan kita masing-masing. Semuanya sibuk dengan kehidupannya, sehingga masing-masing dari kita tanpa kita sadari nanti akan sampai pada titik akhir dari perjalanan kehidupan kita fid dunya dan akan menghadap Allah Azza wa Jal. Allah tidaklah membiarkan kita umat manusia dalam keadaan tersesat di dalam kehidupan di dunia ini tanpa adanya pitutuh, tanpa adanya hidayah dari Allah. Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk obor bagi kita semuanya di dalam menjalankan kehidupan fid dunya agar selamat di akhirat. Makanya jamaah rahimakumullah, mari kita semuanya berlomba-lomba di dalam mengisi kehidupan dunia kita. Jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita dari pagi, dari bangun tidur sampai malam hari hanya untuk memikirkan kehidupan di dunia yang sebentar lagi kita tinggalkan. Kalau kita sudah mati nanti, segala yang kita miliki di dunia ini akan kita lupakan. Tidak akan berguna sama sekali. Yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat nanti adalah amal ibadah kita. Yang akan menyertai kita nanti di kubur kita adalah amal ibadah kita sehari-hari. Tanpa itu kita akan celaka. Tanpa itu kita akan merugi fid dunya wal akhirah. Jamaah rahimakumullah,
Kita masih akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sampai kepada surat At-Taubah. Kemarin pada kajian yang lalu kita sampai kepada ayat yang ke-41. Kita sedikit akan tahsin, berusaha memperbaiki bacaan-bacaan kita. Kita baca beberapa ayat, nanti kita pelajari maknanya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lataba'uka walakin ba'udat 'alayhimus syuqqah. فسيخلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ya, untuk kalimat-kalimat yang seperti ini panjenengan harus lebih terlatih ya, biar tidak terlalu lama berpikirnya ya. Kalau terlalu berpikir biasanya akhirnya yang pendek menjadi panjang karena harus memikir terlebih dahulu. Ini butuh latihan yang terus-menerus. Kita lanjut beberapa ayat lagi sampai 41.
49. Walau aradul khuruj la'adzu lahu muddatan walakin karihallahum bi'atsahum ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولعوضوا خلالكم يبغونكم الفتنة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني Saya ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. Diperhatikan tanda tasjidnya nggih. Monggo diulangi. ألا في
الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Kebanyakan salahnya karena yang pendek-pendek panjenengan panjangkan jadi salah ya. Contoh tadi ala fil fitnati panjang salah ya, jangan dipanjangkan ya. Ala fil fitnati sa langsung ya, tunya panjang. Wa inna jahannama, kadang banyak yang membaca seperti itu jadinya salah. Ma-nya jangan dipanjangkan, langsung saja wa inna jahannama la muhi. Tapi memang butuh latihan tidak mudah untuk membuat kita lancar membaca ya. Monggo untuk senantiasa berlatih di rumah. Tidak cukup panjenengan untuk berlatih sepekan sekali ya, tapi mudah-mudahan membantu panjenengan berlatih sendiri di rumah agar bisa membaca dengan lancar ya, terutama panjang pendeknya agar tidak salah. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu sudah kami jelaskan surat At-Taubah ini banyak mengkisahkan tentang perjuangan Rasulullah di kala beliau berdakwah, baik sewaktu berada di Mekah selama 13 tahun maupun ketika sudah berada di Madinah selama 10 tahun. Beliau menerima wahyu ketika beliau berumur 40 tahun. Selama kurang lebih 3 tahun beliau berdakwah secara diam-diam, umpet-umpetan, karena memang belum diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan ketika memasuki tahun yang keempat, turun perintah Allah kepada Rasulullah untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Ketika turun perintah tersebut, Rasulullah langsung ya mengumpulkan manusia di dekat Ka'bah. Yang utama didakwai oleh beliau adalah keluarga dekat beliau. Ya. Menyeru kepada seluruh keluarga Bani Abdul Muthalib untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Sudah barang tentu ini sebuah tantangan yang luar biasa besar. Bagaimana panjenengan bisa membayangkan masyarakat jahiliyah pada waktu itu semuanya adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka banyak menjalankan kepercayaan yang dianut pada waktu itu. Mereka mempercayai jimat, mereka meminum khamar, mereka menyembah berhala, membuat sesajen dan sebagainya. Akan tapi Rasulullah datang mengatakan itu semuanya haram. Kira-kira apa yang terjadi? Panjenengan bisa pikir sendiri. Ketika di sebuah lingkungan ya melakukan sebuah ritual-ritual keagamaan yang jauh dari kebenaran, ya, bahkan bercampur dengan kesyirikan, lalu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menjaharkan atau mendakwai mereka untuk kembali ke agama yang lurus, yaitu agamanya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang dari bangsa Quraisy. Sudah barang tentu bergejolak, ya. Orang-orang kafir banyak yang menentang, sangat-sangat sedikit yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ewon dene, ya kata orang Jawa, ya Allah itu tidak butuh penolong sebenarnya. Kalau Allah mau membesarkan agama, walaupun tidak ada yang mau membantu, Allah pasti akan memenangkan agamanya atas semua agama seluruhnya. Dan ayat yang mulia ketika surat At-Taubah ini, surat yang ke-40, Allah menceritakan perintah kaum muslimin kepada kaum muslimin
untuk berjihad fisabilillah, memerangi orang Romawi yang berada di Tabuk waktu itu, tempat yang sangat jauh. Dan sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang yang hatinya ada penyakit, orang-orang yang hatinya munafik, ya, mengaku beriman hanya di dalam mulutnya saja, hatinya tidak beriman, tidak menjalankan syariat agama Allah dengan ikhlas. Itu ciri-ciri orang munafik, ya. Mereka berbaur dengan kaum muslimin, mereka sholat, mereka puasa, akan tapi hatinya mereka pada intinya memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika diperintah oleh Allah sebuah perintah yang maha berat, yaitu untuk berjihad fisabilillah, banyak di antara mereka yang tidak mau atau merasa keberatan. Makanya pada ayat yang ke-40 Allah sudah menjelaskan, illa tansuruhu, kalau kalian hai kaum muslimin tidak menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad nasarahullah, sungguh Allah sudah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu kata Allah? Id akhrajahul ladzina kafaru, ya, ketika orang kafir, ya, mengeluarkan Nabi Muhammad dari Mekah maksudnya. Selama 13 tahun, ya, ketika Rasulullah semakin gencar dakwahnya, semakin banyak orang yang mau masuk Islam, walaupun hitungannya sangat sedikit dibandingkan dengan orang kafir. Itu Rasulullah ketika di Mekah pengikutnya tidak lebih dari 200. Itu. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kaum muslimin. Kalau kalian hai kaum muslimin, kaum mukminin yang mengaku beriman kepada Allah, tidak mau menolong Rasulullah, tidak mau berjihad fi sabilillah, tidak mau berkorban di agama Allah, tidak masalah. Allah sudah menolong Rasulnya sendirian, tidak butuh kalian. Gampangannya perkataan Allah seperti itu. Di sini disebutkan oleh Allah, faqad nasarahullah, sungguh Allah sudah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad dari Mekah. Ketika Rasulullah mau berhijrah ke Madinah, beliau dihalang-halangi, bahkan sudah ada perencanaan mau dibunuh. Berkumpullah gembong-gembong Quraisy, 12 orang dari masing-masing kabilah. Mereka mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya sudah kami jelaskan pada kajian yang lalu. Lalu qadarullah, Rasulullah beserta sahabatnya Abu Bakar berhasil menyelinap keluar, menempuh jalan hijrah yang tidak biasa, menempuh jalan yang lebih panjang, dan beliau sempat bersembunyi di sebuah gua, ya. Lalu Allah menyebutkan kisah tersebut pada ayat ini. Saniyasnaini idhuma fil ghar, ya, salah satu di antara dua orang, maksudnya adalah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahibihi, kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau seandainya aku diperkenankan untuk mengangkat seorang khalil, seorang kekasih, maka aku akan angkat Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalil. Dan para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sepakat bahwa orang yang paling mulia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Dan kita diperintah oleh Rasulullah untuk mengikuti, di samping mengikuti sunnah-sunnah Nabi, juga mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Di antaranya adalah Abu Bakar. Ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Sangat jarang hanya ada beberapa manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran,
Mereka yang dijamin surga diantaranya Abu Bakar, ya Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anha, dan beberapa sahabat mereka disebutkan dalam Al-Quran. Subhanallah, mereka dijunjung setinggi-tingginya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? La tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Karena memang pada waktu itu kaum musyrikin sudah berhasil mengejar Rasulullah, sudah sampai di depan mulut gua. Guanya sangat kecil. Kalau sekiranya kaum kafir itu melihat ke arah kakinya saja sudah bisa kelihatan Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi Allah menutupinya. Lalu Allah melanjutkan, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, ya, dan menguatkan beliau dengan junudil lam tarauha, dengan bala tentara yang kamu tidak bisa melihatnya, yaitu para malaikat yang menutupi beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan menjadikan kalimat orang-orang yang kafir itu yang hina, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah dialah yang tinggi atau yang menang. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalaupun tidak ada orang yang menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, cukup Allah saja cukup. Itu saya sering sampaikan, ya. Agama Islam ini kalau Allah menghendaki semuanya akan bisa sempurna tanpa bantuan manusia, tanpa bantuan kita. Makanya jangan pernah merasa berjasa kepada agama Islam. Agama Islam yang berjasa kepada panjenengan, kepada kita semuanya. Ketika ada orang yang mengatakan di suatu kampung misalnya, kalau tidak ada saya, agama Islam punah. Itu perkataan batil. Allahu aghniya. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan makhluk. Ketika kita memiliki sesuatu untuk dijadikan bahan dakwah, tugas kita berdakwah. Perkara hasil itu adalah ketentuan Allah. Ini yang harus kita pahami. Bahkan Rasulullah tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun juga. Buktinya selama 13 tahun Rasulullah hanya mempunyai pengikut sekitar 100 orang. Ini kadang-kadang ada juru dakwah yang Rasul habis bertahun-tahun dakwah sing ngaji aja baik, wong kiye-kiye baik. Jangan seperti itu. Ya. Tugas kita hanya mendakwai, perkara denggo apa ora bae urusane Gusti Allah. Yang memberi petunjuk itu bukan panjenengan, bukan saya, bukan siapa saja. Tugas kita sebagai kaum muslimin baligh, menyampaikan. Ketika diterima ya syukur, alhamdulillah. Tidak terima memang Allah tidak menghendaki. Ingat, pada hari kiamat nanti ada nabi yang tidak punya pengikut. Nabi, kelasnya nabi. Ada yang pengikutnya siji, pengikutnya loro. Bahkan ada yang tidak punya pengikut. Apa mana kelasnya panjenengan, kelasnya saya. Kalau tidak ada yang mengikuti ya wajar-wajar saja. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Panjenengan, ya, kewajiban dakwah ini bukan hanya kewajiban saya. Ya, kita sebagai kaum muslimin semuanya punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam sesuai dengan kesanggupannya. Panjenengan sebagai keluarga, kepala keluarga wajib untuk mendakwai anak-anak. Ya monggo untuk senantiasa dikontrol. Panjenengan ketika berjamaah ajak anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita menganggap bahwa sholat yang wajib di masjid kue sholat maghrib tok. Gini mboten. Kenyataannya seperti itu anak-anak kita. Ya sholatnya ke masjid banyakkan maghrib tok.
sementara sholat yang lain tidak pernah diajak oleh orang tuanya. Gini mboten? Monggo itu dibetulkan. Yang punya anak-anak, ya kalau tidak kita yang ngajari siapa lagi? Gini mboten? Kalau kita membiarkan, pasti ya besok di hari tuanya dia akan seperti itu, menganggaplah mari masjid engko maghriban bae. Ini tugas kita semuanya. Ya, monggo kita saling bersinergi, saling bahu membahu. Ya, tugas kita ketika kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya saja monggo berusaha untuk didakwai walaupun sudah berbeda rumah. Senantiasa kita berusaha untuk mendakwai. Itu semuanya bukan untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri. Itu. Ya, jangan pernah putus asa. Ngomongi sepisan ora gelem, lah ngedop. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomongin nganti paribasane bengoren. Ngomong maring Abu Jahal, ngomong maring Abu Lahab, ya, sampai kepada Abu Thalib juga demikian. Senantiasa berdakwah. Dan pada kenyataannya mereka itu tidak mau beriman, ya memang bukan kuasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita semuanya. Kita hanya wajib untuk mengajak dan mengajak. Perkara tetap tidak mau, ya mau tidak mau pria maning. Gini betul. Tapi kewajiban mengajak itu wajib bagi kita untuk kita lakukan terus menerus. Gitu. Makanya Allah berfirman menyebutkan bahwasanya Allah itu aziz, maha perkasa dan juga hakim. Ya, Allah perkasa untuk mengalahkan semuanya sebenarnya tanpa bantuan siapapun juga. Walaupun Rasulullah sendirian tidak punya pengikut, kalau Allah berkehendak untuk mengembangkan agama Islam tetap akan berkembang. Akan tetapi Allah itu hakim, bijaksana, agar supaya ada proses perkembangan Islam yang tadinya sedikit lalu berkembang menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang bisa menggoncang dunia pada waktu itu. Dan janji Allah, Islam akan kembali kuat kalau kita mau kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan. Infiru khifafan wasiqalan, kata Allah. Pergilah kalian berjihad fisabilillah dengan perasaan khifaf, ya, dengan perasaan ringan ataupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian fisabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Pada ayat yang lalu, ya, Allah sudah memberikan motivasi. Apakah kamu ridho dengan kehidupan di dunia yang sebentar daripada kehidupan akhirat sehingga kamu tidak mau berjihad di jalan Allah? Apakah kamu takut kepada musuh-musuh Allah lebih takut daripada kepada Allah itu sendiri? Pada ayat yang lalu. Ini juga hampir semakna. Infiru khifafan wasiqalan. Pergilah kalian berjihad, baik dengan keadaan ringan ataupun berat, baik lagi sakit lagi, apapun juga pergilah. Itu lebih baik bagi kalian, karena itu mengikuti perintah Allah. Makanya Allah mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui itu lebih baik. Gitu. Walaupun terasa berat, walaupun terasa jauh, ya, panas, ora duwe sangu dan sebagainya, seperti kami gambarkan kemarin, akan tetapi bulatkan tekad. Kita lanjutkan. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan, ya, kalau sekiranya perjalanan itu adalah perjalanan yang dekat, bumi yang dekat, dan perjalanan yang tidak begitu jauh dengan maksudnya, lattaba'uka, sungguh mereka akan mengikuti engkau ya Muhammad,
Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, akan tapi perintah berjihad di daerah Tabuk, ya kita sedang membicarakan perintah Allah untuk berjihad di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar perjalanan yang sangat panjang, itu ya, antara Mekah dan Madinah. Dari Mekah dari Madinah ke Mekah, lalu dari Mekah ke Tabuk itu juga hampir sama jaraknya antara Mekah dan Madinah, 2 kali jaraknya. Dan pada waktu itu adalah musim panas. Itu, ini bayangkan, kaum muslimin diuji oleh Allah dengan perintah yang maha berat, sehingga banyak diantara orang-orang munafik mereka mengajukan izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak ikut berjihad. Maka digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya seperti ini. Kalau sekiranya perjalanan dekat, bumi yang mau ambah itu adalah dekat dan tidak memberatkan, sudah barang tentu mereka mau, ya, karena mereka sebenarnya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit sudah tahu kaum muslimin pada saat itu sudah mempunyai kekuatan. Ya, ketika sehabis dari penaklukan Mekah, kaum muslimin sudah disegani di seluruh jazirah Arab. Sehingga banyak di antara orang-orang yang memanfaatkan situasi, melu-melu kepada pasukan kaum muslimin dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan ghanimah. Ketika perang, ya, dan menang, otomatis mereka mendapatkan pembagian harta rampasan perang. Dan banyak di antara orang-orang ini yang suka nebeng-nebeng ini. Itu. Anggar perjalanannya perak, ya, terus orang kadon, banyak yang ikut. Akan tapi ini benar-benar diuji oleh Allah. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang imannya hanya di bibir saja. Itu seperti itu. Sayakhlifuna billah, mereka bersumpah, ya, bersumpah atas nama Allah. La istata'na la kharajna, kalau sekiranya kami mampu kami akan keluar berjihad di tempat yang jauh tadi. Ma'akum, bersama kalian kaum muslimin. Yukhlikuna anfusakum, mereka membinasakan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka orang-orang yang kadzib, pendusta. Ya. Ini kaum munafikin ini, ya, manusia itu ada 3. Di awal surat Al-Baqarah kita sudah pernah membahasnya. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang iman genah, kafir genah, munafik sing ora genah nggih. Nganah melu, ngeneh melu. Makanya banyak dibahas. Ya, panjenengan kalau membaca surat Al-Kafirun pendek, Qul ya ayyuhal kafirun, berapa ayat? 5, ya. Tapi kalau membicarakan surat Munafikun, panjenengan panjang bacaannya. Ada 11 ayat yang panjang-panjang. Ada surat Al-Kafirun, ada surat Al-Munafikun. Banyak di dalam Al-Quran membicarakan terkait dengan orang-orang munafik. Karena orang munafik ini musuh dalam selimut. Ketone belani agama Islam tapi grogoti dari dalam ini. Dan ini sangat banyak zaman sekarang, ya, di seluruh dunia. Ini ketone Islam, membela Islam, akan tapi sebenarnya menghancurkan Islam dari dalam. Dan ini sudah diperingatkan kepada kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagaimana sikap-sikap orang munafik-munafik ini. Ya, termasuk di dalam kisah ayat yang sedang kita bahas. Dalam perintah tadi, banyak orang-orang munafik mereka meminta izin kepada Rasulullah. Banyak sekali alasannya. Ya Rasulullah, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, aku begini, tidak bisa ikut berperang dengan engkau. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, saya takut kena fitnah. Kalau di negeri Romawi kan perempuannya cantik-cantik,
Ya kalau saya ikut ke sana nanti saya tergoda. Itu ada saja. Banyak di antara alasan-alasan orang munafik yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Pada intinya mereka takut, ya. Mereka takut. Mereka tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Makanya dan Rasulullah sebagai manusia biasa sebelum dikabarkan oleh Allah, ya, Rasulullah mengizinkan siapa yang tidak mau ikut ya sudah. Seperti itu. Yang tidak mau ikut ya sudah, yang mau ikut ya ikut. Tapi yang banyak, ya, karena para sahabat radhiyallahu anhum ya, tidak mau meminta izin kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah memerintah segala sesuatu, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Itu prinsip para sahabat. Akan tapi orang-orang munafik tidak demikian. Mereka banyak yang memohon izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berjihad. Dan Rasulullah mengizinkan otomatis. Ya karena Rasulullah manusia, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati orang tersebut kecuali diberitahukan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang harus kita pahami. Makanya ini ayat berikutnya Allah berfirman, "Ngafallah, Allah memaafkan engkau dari engkau Muhammad lima adzinta lahum." Kenapa engkau mengizinkan mereka? Hatta yatabayyana laka alladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Sampai sebenarnya di sini Allah tabaraka wa taala memberikan teguran kepada Nabi Muhammad. Kenapa kamu memberi izin? Ya jangan diizin semuanya harus ikut, agar supaya diketahui siapa orang-orang yang benar-benar keimanannya, siapa sing lombok. Karena ketika Allah Rasul mengatakan tidak boleh misalnya semuanya harus berangkat, otomatis mereka mau nggak mau harus berangkat. Akan tapi tidak demikian, karena Rasulullah memang manusia biasa yang tidak mengetahui isi hatinya, sehingga sesuai dengan kodratnya bahwasanya Rasulullah mengizinkan siapa yang mau berangkat ya monggo, yang tidak berangkat juga tidak apa-apa. Dan ini ditegur oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa diizinkan ya Rasul? Kata Allah, ya, kamu kan tidak tahu. Akan tetapi itu bukan berarti Rasul salah. Itu, ya, bukan berarti Rasul salah. Hanya sebagai, ya, ayat dari Allah bahwasanya Rasul itu memang seperti kita manusia biasa dalam pengambilan keputusan, ya, ada sedikit-sedikit kesalahan-kesalahan kecil yang langsung biasanya ketika Rasulullah melakukan kesalahan kecil itu langsung ditegur oleh Allah tabaraka wa taala, termasuk dalam perkara ini. Lalu Allah melanjutkan, la yasta'dinuka, tidaklah akan meminta izin kepadamu Muhammad alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan meminta izin kepada engkau Muhammad untuk tidak ikut berperang. Ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Kalau orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, sudah tentu mereka tidak akan meminta izin. Ketika Rasulullah bersabda, infiru, pergilah kalian, sami'na wa ata'na, langsung bergegas, langsung mempersiapkan segala macam peralatannya, baik dengan terpaksa, baik dengan berat. Itu seperti itu. Itu kaum muslimin, kaum mukminin yang benar-benar keimanannya. Akan tetapi orang-orang munafik ya tidak seperti kaum mukminin. Mereka banyak beralasan. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar bertakwa. Innama yasta'dinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memohon izin kepadamu Muhammad adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka bimbang, ya. Fahum fi raibihim yataraddadun, mereka terombang-ambing di dalam keraguan mereka. Itu, ya, seperti di awal-awal surat Baqarah digambarkan orang-orang munafik ini terombang-ambing di dalam keraguan-raguan, senantiasa keimanannya tidak kuat,
Ketika ada suara seperti ini ngikut, suara seperti itu ngikut, tidak punya ketetapan hati. Karena apa? Karena mereka sebenarnya ragu-ragu terhadap kebenaran agama Islam, ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kebanyakan kaum munafik itu, mereka di dalam hatinya ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Itu dalam hatinya ada penyakit dan Allah menambahkan penyakit tersebut. Makanya kita berusaha untuk tidak menjadikan hati kita berpenyakit, ya. Kita mengimani apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sahihah dengan keyakinan yang hakul yakin, jangan pernah ragu-ragu. Lalu ditandaskan oleh Allah sekali lagi dalam ayat berikutnya, walau aradul khuruj, kalau sekiranya mereka menghendaki untuk keluar berjihad fisabilillah, la'anaddu lahu muddatan, ya, sungguh mereka akan mempersiapkan melakukan persiapan. Kalau mereka berkehendak untuk ikut berjihad fisabilillah, sungguh mereka akan melakukan persiapan. Ya, kalau memang benar-benar mau ikut, otomatis sudah bersiap. Ya, mau jihad ya siap-siapnya apa? Yang ngasah pedang dan sebagainya nggih. Mau jihad dengan ekor lontong tok siapakan. ya maksudnya kendaraannya, bekalnya, senjatanya, keimanannya dan sebagainya. Itu yang dipersiapkan semestinya kalau memang mereka berkehendak mau ikut berperang fi sabilillah. Akan tetapi kata Allah, walakin akan tetapi karihallahum bingasahum, ya, Allah tidak menyukai, Allah benci kepada kehadiran mereka, wasabbatahum, dan menahan mereka. Ya, ini kita kadang-kadang tidak sadar bahwa Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Di sini Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya segala keinginan, segala niat kita, segala akidah yang kita miliki pada intinya itu dipengaruhi langsung oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Di sini Allah memberikan kepada orang kafir, orang-orang munafik ini, mereka keraguan-raguan dalam hatinya sehingga tidak bergegas menyiapkan alat-alat untuk berjihad fisabilillah. Ya, mereka dilanda pemikiran-pemikiran yang salah. Dan dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, ukmudu mangal qomidin, kamu di rumah saja, duduk di rumah saja. Ya, ngapa perang adu-adu panas. Itu seperti itu. Ya, diberikan dalam hati mereka kesenangan untuk tinggal di rumah. Ya, ngapain pergi panas-panas, ya, padahal kamu di rumah bisa makan enak, bisa tidur nyenyak. Kenapa panas-panas harus keluar berjihad fisabilillah? Lalu Allah melanjutkan, lau kharaju fikum, ya, kalau sekiranya mereka orang-orang munafik keluar bersama kalian, bersama kaum muslimin, ma zadukum illa khabalan, ya, tidaklah menambah kepada kalian kaum muslimin kecuali khabalan, kecuali gangguan saja. Ya, kalau orang munafik melu, walaupun melu ke orang nambah kekuatan orang, karena pada intinya wong munafik itu penakut, sehingga walaupun nambah jumlah stok, nambah jatah pangan, iya, tidak menambah kekuatan, itu maksudnya. Paham gak? Ya. Mala'adhamu khilalakum, lalu mereka bersegera berbaur di sela-sela kalian. Yabghunakumul fitnah. Untuk apa? Untuk mencari fitnah, membuat desas-desus. Ya. Ketika mereka bercampur kaum munafik dengan orang mukmin, isinya gawe rusuh lah paribasane.
ya. Banyak yang menghasut kaum muslimin agar supaya tidak mau berperang, memberi ketakutan dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini sudah dialami, ya, oleh dalam peperangan-peperangan yang lain. Wa fikum sama'una lahum, dan di antara kalian ada orang-orang yang suka mendengarkan kepada mereka. Ya ada, ya orang-orang kan tingkatannya berbeda-beda, keimanannya berbeda-beda. Orang-orang awam yang tingkat keimanannya rendah itu sangat mudah untuk dipengaruhi. Makanya kaum muslimin harus punya akidah yang kuat, ya. Ketika meyakini segala sesuatu, yakini dengan kuat sehingga tidak mudah untuk disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu, ya. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, sejarah, ya, sudah memberikan gambaran yang jelas terkait manusia-manusia di seluruh kehidupan dunia, ya. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang di tengah-tengah, dan itu semuanya akan terus terjadi sampai hari kiamat. Sehingga ya kita ketika kita menjalani sebuah kehidupan bermasyarakat dalam urusan beragama ini, kita juga harus pintar-pintar, ya, agar semuanya kita tidak mudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berasal dari orang munafik ini, ya. Seluruh sebab kenapa kaum muslimin menjadi terpecah belah, di antara sebab utamanya karena pengaruh orang munafik ini, ya. Orang-orang yang memusuhi agama Islam, seolah-olah masuk Islam tapi sebenarnya mereka memusuhi agama Islam. Nanti pada akhirnya, ya, mereka akan membentuk kelompok-kelompok terpisah yang jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih panjang kisahnya, ya. Insyaallah kita akan sampai ke sana. Kenapa? Ya, ada firqah, ada kelompok-kelompok dari kaum muslimin ini. Padahal dulunya mereka bersatu. Ini salah satu dedengkotnya adalah kaum munafik ini, ya. Salah satu dedengkot yang paling terkenal, ya, diantaranya tokohnya adalah Abdullah bin Saba, gitu. Salah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang nanti akan menelurkan firqah diantaranya firqah Syiah. Gitu. Jamaah rahimakumullah, ini panjang ceritanya, kalau kita bahas tidak akan cukup, ya. Sampai di sini dulu, ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.